Yang ada di ruangan bersama dengan saya, Shalom. Ya. Buat yang ada di aplikasi Zoom, Shalom. Ya. Dan kesempatan ini saya mau melanjutkan sekaligus menyelesaikan topik kita selama 7 minggu yang sudah berlalu tentang pesan Tuhan kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Nah, pesan Tuhan kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Kali ini kita akan selesaikan finishing di jemaat Laodikia. Yang mana jemaat Laodikia adalah jemaat yang suam-suam kuku. Ya, entah kenapa jumlahnya 7 jemaat itu. Ya, dan entah kenapa dari 7 itu menggambarkan bagaimana sangat nature, ya, tubuh Kristus itu bukan dari batu bata, tapi tubuh Kristus itu dari batu hidup, di mana kita orang-orang percaya yang ada di dalamnya mengisinya dengan keadaan yang sangat manusiawi, namun tidak bisa sembunyi di balik manusiawi itu. Karena setiap kita yang mengerti perintah, apa yang Tuhan suruh kita lakukan, untuk zaman ini tidak lagi ada excuse untuk kita beralasan banyak, karena kasih karunia di atas kayu salib sudah selesai, lalu kemudian Alkitab juga sudah selesai dibuat, sehingga Anda dan saya tahu arahan yang jelas. Dan kemudian tentunya ada Roh Kudus yang diberikan untuk menolong kita. Jadi mau pakai alasan yang manapun udah nggak tembus, ya. Nah, 7 jemaat dalam kitab Wahyu, yaitu jemaat Laodikia yang saat ini kita akan belajar bersama dan menerima pewahyuan juga dari surat ini. Kita akan mulai yang pertama dari kondisi jemaat dan kota di Laodikia. Namun sebelumnya saya akan bacakan teksnya dari kitab Wahyu, ya. Dari kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, aku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, saya mau pastikan dulu buat kita yang ada di Zoom, suara saya dengar jelas? Nggak ada yang pakai itu ya? Dengar jelas? Semuanya bisa dengar jelas? Ya, kalau di sini masih jelas. Kalau di Zoom saya ngecek karena saya taruh di saku. Ya, bisa kedengeran? Ya, mic-nya bagus. Ya, baik. Nah,
Bicara tentang kota, ya apa nih gini deh buat memastikan ya. Dalam serial khotbah kita tentang 7 jemaat, kita udah selesai membahas 6 jemaat ya, dan sekarang kita akan bahas jemaat yang ketujuh yang terakhir ya, ini Laodikia. Mungkin kita perlu beberapa kali pembahasan untuk menyelesaikan surat kepada jemaat Laodikia ini. Kita akan bahas ini dalam beberapa poin besar saja dalam kesempatan ini. Tentunya detail-detail selalu ada di Bible Talk. Nah, kota dan jemaat Laodikia, yang mana kota ini terletak 60 kilometer sebelah tenggara dari kota Philadelphia. Ya, berdekatan dengan Hierapolis dan Kolose. Kota ini sekarang sudah tidak ada lagi. Hanya tinggal situs ya, situs aja lah, situs puing-puing sebagai suatu wilayah kosong di Turki yang namanya Denizli. Nah, biarpun demikian, kota purbakala ini masih bisa dikenali dari bentuknya, dari puing-puing yang tertinggal. Ya, dikenali saja tapi tidak berfungsi. Kota ini dibangun oleh Raja Syria bernama Antiochus II tahun 250 sebelum Masehi. Yang mana dia memberi nama kota tersebut yang dia bangun bernama Laodice, yaitu nama istrinya sendiri. Nama Laodicea sesuai dengan nama istrinya dalam bahasa Indonesia kita sebut Laodikia. Ya. Nah, awalnya kota ini didirikan tujuannya untuk menjadi kota benteng, tetapi akhirnya niat itu diurungkan karena ada bahaya dari kota ini. Ya, ini kota ini tidak mempunyai sumber air sendiri, yang mana kota ini menerima sumber dari datangnya 2 jalur air, yaitu datangnya dari Hierapolis dan Kolose. Nah, yang mana kebutuhan air didapatkan dari saluran akuaduk besar dari terowongan-terowongan air bawah tanah yang terhubung dengan sumber air yang jauh berada di luar kota. Nah, itu berbahaya kalau kota ini dijadikan kota benteng, sementara kondisi airnya bisa ditebar racun dari jarak jauh. Ya, nah akhirnya dialih fungsi kotanya menjadi kota perdagangan atau pusat perekonomian saja. Nah, kota ini adalah pusat perbankan dari seluruh wilayah Asia Kecil, di mana Laodikia ini bisa menguangkan surat kreditnya. Ya. Nah, lalu juga kemudian luar biasanya Laodikia ini saking kondisi ekonominya kaya raya. Pada tahun 61 Masehi ada gempa bumi yang besar meluluhlantakkan kota-kota kecil di Asia Kecil, kota-kota di Asia Kecil, yang kemudian harus membuat Kaisar Romawi mengucurkan dana besar untuk membantu pemulihan kota-kota itu, diantaranya Sardis dan Philadelphia. Namun dalam situasi di mana kota-kota di Asia Kecil dibantu oleh pemerintahan Romawi, hanya kota Laodikia yang menolak semua bantuan yang datang. Ya, jadi mereka berusaha membangun kembali kota mereka dengan kemampuannya sendiri. Ya, bahkan mereka memberi sumbangan untuk membangun kembali kota-kota tetangga di sekitarnya. Nah, kota ini juga merupakan pusat pembuat kain wol yang terbesar di Asia Kecil. Tanahnya yang subur menyebabkan banyak rumput untuk domba dan ini menghasilkan wol. Khususnya adalah wol berwarna hitam yang kalau dijadikan pakaian maka dia kalau ditarik kencang benangnya bisa menimbulkan efek di mana seperti kain biru dongker yang berkilau. Sesungguhnya basicnya adalah berwarna hitam. Ya. Nah, yang mana juga kota Laodikia ini pusat kedokteran terbesar di wilayah Asia Kecil. Di Laodikia ada sekolah kedokteran yang terkenal di mana para dokternya menemukan obat telinga dan obat mata. Ya. Nah, sekolah kedokteran ini terkenal di seluruh dunia karena 2 hal, yaitu minyak untuk telinga dan minyak untuk mata. Ya, kalau di literatur lama disebut minyak untuk telinga atau minyak untuk mata. Kalau kita di zaman modern lebih dikenal salep telinga atau salep mata. Ya, karena salep itu kan berminyak ya. Ya, kalau orang pada masa itu disimpulkan minyak saja. Ya. Nah, lalu kemudian juga
sementara kota ini dengan catatan-catatan ekonomi yang luar biasa. Tapi di Wahyu 3 ayat 18, di sana mereka disuruh membeli emas dari Tuhan, disuruh juga membeli pakaian putih dari Tuhan, dan juga supaya membeli minyak dari Tuhan untuk melumas mata. Nanti kita akan lihat apa yang Tuhan singgung tentang jemaat ini. Nah, yang berikut adalah kondisi rohani jemaat Laodikia. Ya. Wahyu 3 ayatnya yang ke-15 di sana tertulis demikian, ya. Kita bisa lihat di tampilan di sana, ya, di aplikasi juga bisa lihat di tampilan di mana Wahyu 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, ya, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya engkau dingin atau panas. Ya, Wahyu 3 ayat 15. Nah, kondisi rohani jemaat Laodikia, sebagaimana saya sudah jelaskan, ya, bahwa jemaat Laodikia ini adalah salah satu jemaat dari dua, ya, jemaat yang hanya mendapat celaan dari Tuhan tanpa pujian sama sekali. Ya, ini disebabkan karena Tuhan hanya menemukan keburukan di dalam jemaat ini. Ya, nggak mendapati satupun yang baik dari jemaat ini. Lalu apa sebenarnya keburukan mereka? Masalahnya adalah mereka tidak dingin dan tidak panas. Ya. Suam-suam kuku. Ya. Suam-suam kuku itu, kalau orang Manado bilang lau-lau ya. Hah? Begitu ya? Lau-lau. Ya. Nah, mereka ini suam-suam kuku karena mereka tidak dingin dan juga tidak panas, makanya disebut suam-suam kuku. Nah, sebagaimana saya sudah jelaskan pada bagian pertama bahwa gambaran ini diangkat Kristus dari apa yang ada di dalam kota Laodikia sendiri, di mana di dalam kota ini mengalir suatu air yang hangat sebagai akibat dari pertemuan air panas dari Hierapolis dan air dingin dari Kolose. Hasilnya air lau-lau. Ya. Tapi di sini disebutkan kurang lebih beginilah. Nggak apa-apa yang lau-lau tuh air aja. Jangan kau punya rohani, begitu ya. Ya, kalau kita punya rohani yang suam-suam kuku, kita bermasalah dengan Tuhan. Nah, apa sebenarnya arti dari suam-suam kuku di sini? Ya, firm, ya, bahwa masalah suam-suam kuku ini, coba deh di next deh bahannya. Ya. Suam-suam kuku ini mereka, jadi kalau kita mengikuti kemarin 6 kota yang lain, ya, ada penyembahan berhala lah, ada pengajaran yang sesat lah, ada mix, ya, pluralisme yang kuat di kota yang lain. Nah, menariknya begini, mereka yang suam-suam kuku ini, mereka tidak disesatkan oleh ajaran palsu, tetapi mereka tidak sepenuhnya ketagihan terhadap apa yang benar gitu. Ini saya kasih kalimatnya begitu, ya. Dimana mereka tidak disesatkan oleh ajaran palsu, tetapi juga tidak sepenuhnya ketagihan terhadap apa yang benar. Ya, jadi ya begitu-begitu aja ya situasinya, dimana singkatnya mereka itu nggak bergairah lah, ya, acuh nggak acuh, kelihatannya nggak terlalu peduli ya apa itu kekafiran atau kekristenan yang menang, ya udahlah, bodoh amat lah, ya. Nah, singkatnya orang-orang yang suam-suam kuku itu adalah orang yang secara lahiriah ikut Tuhan, tetapi tidak ada keseriusan di dalam hatinya. Ya. Jadi yang model begini nih akhirnya gampang sekali, ya. Model-model begini gampang sekali mengabaikan pertemuan jemaat, gampang mengabaikan pemahaman Alkitab dengan segudang alasan. Tapi ya alasan yang sebenarnya dalam hatinya memang nggak terlalu niat aja sebetulnya, ya. Lalu kemudian yang model begini nih yang doa sebentar, doa sebentar sama sebentar berdoa beda ya. Ya.
Ya, yang ini doa sebentar. Saya bukan menganjurkan Anda doa panjang-panjang, tapi di sini bicara konteks tentang berdoa di dalam keintiman dengan Tuhan, yang mana meminta Roh Kudus mencerahkan Anda dan saya mengerti Tuhan punya mau. Ya, di sini saat teduhnya juga nggak jelas. Yang heran banyak ya orang-orang yang pengen dengar suara Tuhan, baca Alkitab juga nggak pernah gitu. Situ waras ya. Sementara Tuhan ada bicara banyak lewat firman buat Anda dan saya. Nah, contoh ketidaksungguhannya ini modelnya yang melakukan pelayanan tapi nggak terlalu tanggung jawab. Ya, ini model-model suka di over-over ya. Dulu-dulu ada ya di kita ya yang begitu-begitu ya, suka ngover-ngoverin ya. Cuman nggak tahu sekarang apakah orangnya sudah menjadi Laodikia di masa kini. Maksudnya udah jadi puing-puing tuh orang atau gimana? Gue nggak doain juga sih, gitu. Karena itu bukan urusan gue juga, gitu. Tapi yang jelas orang-orang model begini biasanya asal-asalan, tidak dengan usaha terbaik. Ya saya ya mungkin nggak tahu apa di antara Anda ada yang bilang, saya tuh nggak pernah gitu. Soalnya saya nggak pernah pelayanan sih, gitu. Ya, itu lebih parah lagi sebetulnya. Nah, apalagi dalam urusan pengudusan diri, ya baru godaan dikit udah delosor orangnya. Ya bahkan orang-orang yang suam-suam kuku itu tidak butuh godaan, malah meminta digoda. Ya, tolong goda gitu. Sampai iblisnya capek untuk menggoda. Ya. Nah, yang berikut adalah tentang respon Tuhan. Ya, respon Tuhan terhadap kondisi suam-suam kukunya jemaat Laodikia. Di Wahyu 3 ayat 15 sampai 16, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya. Dari ayat ini kita bisa melihat sikap dan respon ya Tuhan terhadap suam-suam kuku. Ya. Di mana Tuhan lebih suka mereka dingin atau panas daripada mereka suam-suam kuku. Ya. Kalau menafsirkan dingin, ya kalau menafsirkan panas itu buat Tuhan, kalau dingin itu adalah tentang anti Tuhan. Ya, ya Tuhan jelas lebih suka mereka sikap dingin. Jadi gini loh, sikap dingin itu seperti lebih jujur daripada sikap suam-suam kuku. Gak ada pura-pura, penyamaran, kemunafikan, atau penipuan diri. Nah, sikap dingin itu lebih ada harapan untuk bertobat bagi orang-orang yang dingin daripada yang suam-suam kuku. Ya. Karena emang gak kenal Tuhan basicnya. Ya. Gak tahu kebenaran. Nah, orang yang dingin kalau sampai beriman itu bertobatnya sungguh-sungguh. Ya. Makanya mending lu dingin atau panas daripada suam-suam kuku. Nah, kemudian responnya Tuhan adalah Tuhan memuntahkan mereka dari mulutnya. Gambaran ini adalah gambaran tentang bagaimana penolakan dan kejijian. Ya, begitulah suam-suam kuku di mata Tuhan, di mana Tuhan muak kepada suam-suam kuku. Nah, penyebab dan akibat dari kondisi kesuaman rohani ini ya, menarik kita sambil refleksi diri. Ya. Kita udah lihat bahwa persoalan utama dari jemaat Laodikia adalah mereka menjadi suam-suam kuku. Lalu sebenarnya apa yang menyebabkan mereka jatuh pada kesuaman seperti ini? Kelihatannya penyebabnya adalah karena merasa aku kaya dan telah memperkayakan diri dan tidak kekurangan apa-apa. Itu ada di Wahyu 3 ayat yang ke-17 ya. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ya, tadi di underline mereka bilang aku kaya, aku telah perkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Nah, begini, kota Laodikia adalah kota yang kaya, yang saya udah jelaskan di awal, ya. Namun rupanya kekayaan materi bertambah, masalahnya kerohanian mereka merosot. Di mana semangat untuk memburu kekayaan ya,
menyebabkan semangat untuk mencari kebenaran itu menjadi pudar, ya. Yang akhirnya lama-kelamaan menjadi mereka makin bertambah kaya secara jasmani tapi makin miskin secara rohani. Nah, menjadi konglomerat secara jasmani tapi secara rohani mereka melarat, ya. Nah, mendapatkan untung secara jasmani tetapi malang mereka secara rohani. Mereka pakai pakaian yang bagus-bagus untuk tubuh jasmani tapi telanjang secara rohani. Mata jasmani sehat tetapi buta secara rohani. Nah, sekalipun mereka punya bank perbankan yang luar biasa di Laodikia yang melimpah, mereka miskin, ya. Itu sebabnya dikatakan di Wahyu 3:17 tadi, Tuhan bilang, enggak, kamu miskin, ya. Saudara, banyak orang percaya dari masa ke masa jatuh pada godaan yang seperti ini, ya. Suam-suam kuku ini kalau untuk urusan yang Wahyu 3:17 ini nih model orang-orang yang kalau acaranya makan, acaranya bazar, acaranya pekan keluarga, itu orang Jawa bilang ngebruduk semua datang, ya. Saya sering ngerubah pola, ya. Kalau diundang apalagi arisan gitu ya, ada suku-suku tertentu yang arisan tuh sekarang agak dirohanikan, jadi ada ibadahnya, ya. Kita ibadah dulu amang pendeta katanya, nanti baru kita arisan. Atau ulang tahun kita ibadah dulu baru. Saya bilang dirubah boleh nggak? Kok dirubah? Ya nggak marah Tuhan. Loh, yang bikin rundown kan kita, ya. Yang bikin listnya kan kita itu. Pertama mau ngapain? Nggak apa-apa, saya bilang dirubah aja. Jadi ibadahnya terakhir, ya. Dan betul dari beberapa undangan yang nurut untuk jadwalnya itu dirubah, jadi jadwal apa itu? Ngomong rundown nih saya takut salah. Run down, ya. Run down. Run lari. Jadi kalau ini? Ya, run lari maksudnya. Run lari kan? Ya, ya kan? Run down. Ya. Ya. Lari ke bawah. Lari ke bawah berarti. Ya. Ya. Nah, dirubah nih, ya. Wah, itu kelihatan banget, ya. Muka-muka yang datangnya telat-telat, terakhir-terakhir, yang mukanya muke makan sama muke piring, muke plastik, muke bungkus, ya kan? Pas mereka datang udah happy nih, ya, karena pikir ibadahnya udah selesai, ya kan? Mungkin ngocok gitu aja udah kelar tuh yang buat arisan, nggak taunya semuanya yang di ujung adalah ibadah. Jadi mereka kena tuh dapatnya ibadah. Ya, mereka memang sengaja datang telat-telat karena emang buat makan doang sama buat bungkus. Ya. Nah, yang model begini nih kalau urusan kerja bisa datang tepat waktu, tapi kalau urusan gereja dia suruh Tuhan yang tunggu dia datang. Ya. Kalau kebaktian cari gerejanya yang dekat, tapi kalau cari makan kuliner sampai ujung dunia. Sampai jalanan yang setan aja nggak tahu di situ ada jalan, ya, ya, aneh-aneh nih orang-orang model sekarang memang. Kalau diundang resepsi pernikahan, ya, gereja cari dekat, tapi kalau resepsi buset deh, di ujung peta tempat dia tinggal juga dia mau datang, ya. Kalau mau kebaktian hujan dikit nggak berangkat. Tapi kalau mau pergi ke orang acara resepsi, biar banjir juga tetap berangkat. Ya, kalau perlu cari go perahu karet. Nah, baca kitab suci jarang-jarang. Ya, Alkitab dibaca cuma jadi obat ngantuk waktu baca. Tapi kalau baca, sekarang kalau baca udah nggak zaman ini ya. Baca sekarang zaman nonton, ya kan? Waduh, Anda tobat dah kalau sampai bisa nonton Netflix episode berakhir semua, tapi belum pernah baca Alkitab sampai selesai, itu ya kebangetan, ya. Nah, kalau dengar khotbah 1 jam tuh teler, mabuk dia kayak orang suka kena vertigo 4 lapis, ya kan? Wah, gelisah, kayak macam kantung kemih itu dia baru isi 1 galon begitu, ya. Dengar khotbah 1 jam teler, tapi kalau nonton bioskop 3 film juga sampai yang pasang teler dia nggak teler-teler, ya.
Nah, pementingan perkara-perkara jasmani yang saya bahas tadi di atas perkara-perkara rohani menyebabkan gereja atau pengikut Kristus dari masa ke masa mengalami suam-suam kuku. Nah, jangan pernah anggap enteng kondisi rohani seperti ini. Kalau dibiarkan terus-menerus, ini akan bawa Anda dan saya pada kondisi yang lebih parah yang dialami oleh jemaat Laodikia. Kondisi itu apa? Yang pertama adalah kondisi melarat. Ya, ya, melarat. Kata melarat di sini tidak tepat terjemahannya. Kata Yunaninya adalah talai pauros, yang artinya sangat buruk, malang, susah banget, hancur abis, ya kan, ledes lu ya, pica-pica, apa bagaimana lagi dia punya bahasa nih, ya? Pokoknya hancur mina, ya. Jadi suam-suam kuku, ya pada akhirnya Anda dan saya mengambil label manusia celaka, ya, celaka. Kalau lagu Indonesia masih ada manusia bodoh, ya kan? Yang ngau-ngau-ngau itu kan kalau terakhir kalimatnya, ya kan? Dari kayak Bodoh gitu, ya kan? Gitu deh pokoknya, ya kan? Ya, lalu kemudian udah melarat, pokoknya orang suam-suam kuku ujung-ujung melarat, begitu kalau gitu kesimpulin ya. Lalu kemudian Alkitab bilang apa? Yang berikutnya malang. Ya, kata Yunaninya eleinos, ya, eleinos, ya, menyedihkan, menimbulkan, pokoknya menjadi orang ngeliat tuh lu kasihan banget sih gitu, ya. Kasihan banget, patut dikasihani, tetapi ya nggak ada yang tergerak juga. Ya. Lalu ini disebut malang, ya. Kalau di Indonesia malang itu diterjemahkan dengan sudah jatuh tertimpa tangga, itu kalau di peribahasa Indonesia, ya. Nah, lalu kemudian miskin, ya, kata miskin di Wahyu 3 ini gunakan bahasa Yunani ptokos, ya. Ya, miskin tanpa punya apa-apa sama sekali. Ya. Lalu kemudian ya buta. Ya. Ini akibatnya. Ya, sudah tentu dimaksudkan di sini butanya rohani. Ya. Yang menyebabkan maksudnya gini, kebutaan inilah yang menyebabkan semua dugaan dan anggapan mereka orang-orang jemaat Laodikia, mereka yang suam-suam kuku itu menyebabkan semua dugaan anggapan mereka tentang diri mereka sendiri itu salah. Mereka bilang saya kaya, saya enggak butuh apa-apa lagi, ya. Saya punya semua, enggak kekurangan satu apapun. Justru semua itu terbalik dari pemahaman mereka. Tapi akibat dari suam-suam kuku kan udah keburu buta, jadi nggak bisa melihat lagi dengan jelas, ya. Lalu kemudian akibat yang berikut adalah Alkitab bilang telanjang, di mana Alkitab seringkali keselamatan digambarkan sebagai pakaian. Dan kalau orang yang suam-suam kuku digambarkan sebagai orang yang telanjang, maka artinya adalah kesuaman rohani itu menjadi bukti bahwa seseorang bukan benar-benar orang percaya. Dan ingat, Tuhan gak tertarik untuk membatalkan keselamatannya, tapi setiap orang percaya dengan pola tingkahnya berpotensi untuk keluar dari keselamatan yang Tuhan sediakan. Nah, yang berikut tentang janjinya. Ya, memang nggak ada pujian untuk jemaat di Laodikia, tapi ya minimal ada janji. Ya, ya ada janji Tuhan bagi jemaat Laodikia, yaitu di mana Tuhan berkenan dengan kehidupan di masa kini. Jadi maksudnya berkenan itu selama si orang suam-suam kuku masih hidup, sesungguhnya masih ada kesempatan kalau mereka mau kembali bersekutu dengan Tuhan. Ya. Nah, di mana di Wahyu 3 ya, ayat 20 di sana, lihat aku berdiri di buka pintu, ya, mengetuk. Ya. Di sini
eh, menunjukkan bahwa membuktikan memang bukan manusia yang cari Allah, tapi Allah lah yang mencari manusia. Ya, kekristenan adalah satu-satunya agama yang mengajarkan bahwa bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah lah yang mencari manusia. Ya, ya semua agama mengajarkan bahwa manusia harus mencari Allah. Sebetulnya ini nggak masuk akal. Nah, jikalau dikatakan bahwa manusia mencari Allah, itu seolah-olah menunjukkan bahwa Allah lah yang hilang. Dan karenanya manusia berusaha menemukan dia. Tapi faktanya yang hilang itu manusia, bukan Allahnya yang hilang yang mesti ditemukan. Nah itu mustahil. Ya. Nah yang berikut, terakhir saya mau kita cerna ini baik. Ada tuntutan Tuhan terhadap jemaat Laodikia. Ada tuntutan Tuhan yang mana untuk jemaat Laodikia, untuk kita yang ada di masa sekarang ini, saya mengajak kita lebih dewasa, justru menjadi orang yang menuntut diri, bukan harus Tuhan yang menuntut Anda dan saya. Ya, menuntut diri, di mana kita yang harus sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Di Wahyu 3 ayat 18 di sana tertulis demikian, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ya, kelihatannya tekanan utama dari ayat ini adalah pada kata membeli, dan di sini dinyatakan membeli daripadaku. Itu artinya mereka harus membelinya dari Tuhan. Ya. Dimana sekalipun mereka anggap diri mereka kaya, hebat, tinggi, makmur, tetapi mereka ternyata miskin, melarat, buta, telanjang di hadapan Tuhan, dan karenanya mereka membutuhkan Tuhan. Ya. Kita harus lihat penekanan yang diberikan pada kata-kata daripadaku. Ya. Di atas segala-galanya inilah yang harus dipelajari oleh jemaat Laodikia dan diperhatikan oleh kita semua, di mana menganggap diri mereka sendiri cukup. Ya, mereka harus rendah hati mendapat kecukupan dalam Kristus. Ya, mereka berkata, aku tidak membutuhkan, tidak kekurangan apa-apa. Mereka harus mengakui bahwa mereka mempunyai kebutuhan yang besar, dan bahwa hanya Kristus yang bisa memberikannya. Hanya Kristus yang bisa supply. Mereka berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, aku tidak membutuhkan, aku tidak kekurangan apa-apa. Yesus Kristus harus merendahkan kata ganti orang yang sombong. Maksudnya kata aku dalam ayat 17 meletakkan di tanah, berkata daripadaku di ayat 13, ya nggak bisa ditawar. Ya. Supaya engkau membeli daripadaku. Yesus menunjukkan diri sebagai satu-satunya sumber dari kekayaan. Jadi jemaat Laodikia hendaknya mencari pertolongan dari Kristus. Alangkah baiknya jika mereka merendahkan diri dan membiarkan mereka dinasihati dan dipimpin oleh Kristus. Ya. Coba di next deh bahan kita. Ya. Nah, ada 3 di mana mereka disuruh membeli dari Tuhan. Pakaian putih, minyak untuk mata. Ya, ada emas, pakaian putih, minyak untuk mata. Ya. Karena itu relakan diri, ya, bertobat. Ya. Lalu kemudian di mana yang ketiga dituntut supaya mereka buka pintu di mana Yesus berdiri dan mengetuk. Ya. Memang ada banyak tafsir mengenai emas, pakaian putih, dan minyak untuk mata mereka. Ya, saya nggak akan bahas dalam ibadah minggu ini. Tapi yang jelas apa yang ada, yang ditawarkan untuk dibeli, sesungguhnya hanya kekayaan surgawi yang diperoleh melalui Kristus. Dengan usaha kita beroleh, kalau istilah yang digunakan di Alkitab adalah upah, ya, di mana usaha kita memperoleh mahkota. Ingat, memerintah bersama Kristus pada masa pemerintahannya nanti.
itu ada kasta tetap, ada status sosial. Makanya sebelum perjamuan kawin anak domba, ada yang namanya pembagian mahkota. Ya. Itu bukan sekedar bagi-bagi, tetapi itu berurusan dengan kesetiaan di masa sekarang. Dan kesetiaan di masa sekarang akan muncul sebagai upah di masa depan pada masa kekekalan. Ya, dimana nggak semua orang memerintah bersama dengan Kristus. Ya memang ada penafsir yang pernah berkata dalam ayat ini Tuhan menawarkan keselamatan kepada mereka tentang yang berdiri buka pintu ketuk. Tapi sebetulnya konteksnya di sini bukan bicara keselamatan. Nah, konteksnya di sini lebih kepada persekutuan dengan Tuhan. Kebutuhan mutlak akan Allah itu sendiri. Ya. Dan ingat, kebutuhan mutlak akan Allah, di sisi yang lain dia Allah yang pencemburu. Ya. Saya bisa bilang bahwa sangat menyenangkan bagi Tuhan untuk Anda dan saya mengandalkan Dia. Rupanya sangat menyenangkan bagi Tuhan. Dan Tuhan mau itu terus-menerus. Karena sampai kapanpun Anda dan saya akan tetap dianggap anak. Ya, begitu ya. Mau sampai putih rambutnya, aku tetap menggendong kamu, kan begitu. Ya, karena itu sebagai anak dikasihi, diajar ya sebagai anak-anak Allah. Dan mari ambil bagian itu dari Tuhan. Saya percaya semuanya bisa melewati sampai dengan bulan ini. Ini memang tahun paling dahsyat kita lewati dari generasi kita ini. Ya. Namun bagaimana Anda dan saya bisa melewatinya, jangan pernah lupa bahwa Tuhan yang membuat Anda dan saya bisa melewati ini semua. Karena bukan Tuhan, bukan masa ini yang lewat, tetapi Anda dan saya yang lewat. Ya. Dan bersyukur kalau dalam kesempatan ini masih bisa bersama-sama. Ya, ini saya juga ada live di sini yang Facebooknya. Shalom buat semua yang ada di sana, yang ada di Facebook. Percaya bahwa dari Tuhan untuk Tuhan pada Tuhan lagi, percaya lagi, percaya lagi, percaya lagi. Sampai Anda dan saya mengalami keserupaan seperti Kristus Tuhan Yesus memberkati kita semua.